Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Uniati dari TK Sukarahayu, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Calon guru penggerak angkatan 9. Kali ini saya akan memaparkan tugas modul 1.1.A.8 yaitu koneksi antar materi, kesimpulan, dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tinjauan materi dari modul 1.1. Yang pertama, mulai dari diri, yaitu membuat refleksi diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, eksplorasi konsep, yaitu mempelajari konsep-konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga, ruang kolaborasi, yaitu ruang untuk berkolaborasi dengan sesama calon guru penggerak yang lain dalam mengeksplorasi nilai-nilai luhur sosial budaya daerah untuk menebalkan kodrat murid sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat. Yang keempat, demonstrasi konstekstual, di mana calon guru penggerak mendesain strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid sesuai dengan konteks sosial budaya daerah. Yang kelima, elaborasi pemahaman. Dilakukan dengan menuangkan berbagai pertanyaan mengenai materi refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dibahas bersama instruktur. 6. Koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan refleksi tentang pengetahuan dan pemahaman baru yang diperoleh tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. 7. Aksi nyata, yaitu penerapan di kelas atau di sekolah pengetahuan yang telah diperoleh selama mempelajari modul 1.1 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dari pertanyaan pemantik, hal yang saya ketahui tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini adalah: yang pertama, guru mendominasi pembelajaran, yaitu pembelajaran berpusat pada guru, di mana guru aktif memberikan materi pembelajaran dengan ceramah, tanya jawab, demonstrasi, dan metode-metode yang lain yang semuanya berasal dari guru. Sementara peserta didik hanya menerima pelajaran dan mengerjakan tugasnya. Yang kedua, peserta didik mendapat perlakuan yang sama atau dianggap sama tidak sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, bila tidak menulis dianggap tidak belajar karena anggapan dan tuntutan wali murid yang menuntut anaknya harus bisa calistung. Yang keempat, pembelajaran hanya mengutamakan menulis, membaca, dan menghitung, yang seharusnya mengembangkan 6 aspek perkembangan. Dari pertanyaan pemantik yang kedua, hal yang berubah dari pemikiran dan perilaku setelah saya mempelajari modul 1.1 ini adalah: merubah pemikiran. 1. Guru bukan satu-satunya sumber belajar. Yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada murid. Yang ketiga, menghargai setiap karakteristik murid. Yang keempat, harus berhamba pada anak. Yang selanjutnya, merubah perilaku. 1. Membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan bagi anak. Yang kedua, memberikan kebebasan kepada setiap anak untuk menyelesaikan tugasnya. 3. Memberikan contoh perilaku teladan yang baik bagi anak. Yang keempat, lebih mencermati melihat setiap bakat anak sesuai dengan kodrat alamnya. Dari pertanyaan pemantik yang ketiga, hal yang dapat saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah: 1. Merancang pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan menyenangkan. 2. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. 3. Menerapkan pembelajaran berbasis lingkungan, yaitu menggunakan lingkungan sekolah sebagai sumber belajar. 4. Mengembangkan pembelajaran yang mengembangkan 6 aspek perkembangan anak. 5. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran.
Dari rangkaian materi yang dipelajari pada modul 1.1 ini, dapat saya simpulkan bahwa pendidikan sejatinya berhamba pada anak. Pendidikan bukan hanya akademis saja, namun perlu penanaman karakter dan budi pekerti yang baik. Pendidikan adalah menuntun segala kodrat anak dengan kodrat alam dan kodrat zamannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan harus mengembangkan 6 aspek perkembangan, yaitu norma agama moral, sosial emosional, bahasa, kognitif, fisik motorik, dan seni. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam guru penggerak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.